Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah boleh memberkati saudara-saudara, teman-teman sekalian yang ada di rumah dan yang dimanapun berada. Dan terima kasih buat dukungan, support teman-teman. Kita boleh sampai pada saat ini membuat motivasi dan firman Tuhan agar boleh membangun kerohanian kita dan menjadi anak Tuhan yang taat dan takut akan firman-Nya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami sampai akhir kami menghujung tahun ini. Tuhan boleh memakai kami senantiasa lewat setiap pekerjaan dan kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh kuasai hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bertemu kembali di channel yang kita kasihi, Arina Panter Silitonga. Kami meminta maaf jika belakangan hari ini Minggu tidak kami membuat satu konten, karena ada hal-hal kesibukan yang kami lakukan. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitatis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanes dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah P3MI. P3MI adalah singkatan dari Persekutuan Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia. Tapi kali ini firman Tuhan ini agak berbeda. Ya, P3MI yang dimaksud bukan itu, tapi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dengan moto P3MI adalah Kristus di atas segalanya. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di masa minggu ini kita akan masuk ke dalam minggu Advent yang pertama. Ya, Advent yang dimaksudkan adalah kedatangan, ya. Bahasa Latin Adventus, kedatangan. Istilah ini sudah dipakai umum dari kepemerintahan Imperium Romawi untuk kedatangan kaisar yang dianggap sebagai dewa. Dan ini kemudian menjadi turun, ya, menjadi turun kepada pengikut-pengikut Kristus yang menantikan kedatangan Dia Sang Yang Esa. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dalam masa Advent yang pertama ini ada beberapa poin yang akan kita renungkan. Ya. Kalau masa
kita ya, tradisi gerejawi adalah ungu warna untuk Advent yang pertama, kedua dan keempat, dan yang ketiga di situ agak berganti menjadi warna biru ya, warna ungu ya, warna ungu. Di minggu Advent yang pertama, kedua dan keempat itu merah muda atau warna fajar, dan Advent yang ketiga itu warna ungu atau bisa juga warna biru. Nah, teman-teman saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita akan menunggu seseorang ya, seperti halnya misalnya ketika kita menanti kedatangan keluarga sanak saudara yang akan berkunjung ke rumah kita, sudah pasti kita mempunyai persiapan dan sudah pasti kita akan membuat setidaknya dan semampu kita yang terbaik untuk tamu yang akan kita jamu. Contoh misalnya ketika barang pemerintahan, misalnya presiden datang ke Indonesia, datang ke daerah kita masing-masing, ya sudah pasti kalau tidak wali kota, gubernur, bupati, seluruh jajaran pasti akan mempersiapkan yang terbaik ya. Kedatangan orang yang spesial akan disambut spesial. Kenapa? Karena dia spesial ya. Begitu juga ya untuk anak-anak muda, ketika kita mau menyambut kedatangan sang kekasih ya, pacar atau yang mau berumah tangga atau mau berkeluarga, pasti ada hal-hal yang spesial yang akan kita siapkan ya. Pasti ada. Karena apa? Karena yang datang adalah yang spesial. Nah, tapi kalau tidak spesial, kalau biasa aja atau ya teman-teman permainan begitu ya, tidak disambut dengan istimewa karena tidak ada hal-hal yang istimewa yang akan datang. Teman-teman saudara-saudara yang terkasih, hal ini mempengaruhi ketika kita masuk ke dalam Advent yang pertama, di masa persiapan kita, di masa kedatangan Yesus lahir ke dunia ini. Maka kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya ya, kalau misalnya ya tidak berbaur dengan makanan ya, tidak berbaur dengan keduniawian, tapi menyiapkan hal-hal yang bersangkut paut dengan kerohanian kita. Teman-teman saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, P3MI ini singkatan yang pertama adalah P3MI. Yang pertama, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Bukan harus mewah. Bukan harus mewah. Nah, kalau mau datang bulan 12 ya, biasanya itu kalau mau Natal pasti identik dengan yang baru ya, yang mewah ya. Kalau tidak baju baru ya, sepatu baru ya. Kalau tidak baju baru, sepatu baru. Kalau tidak sepatu baru, mungkin ya dandanan baru. Tapi saya yakin dan percaya tidak ada yang punya pacar baru ya, atau ada juga punya pacar baru ya, tapi tidak ada yang punya istri baru ya, atau suami baru ya. Mempersiapkan diri, persiapan diri paling penting ya. Bukan harus mewah, tapi berbuah atau berubah. Hati yang baru adalah langkah awal ketika kita menanti kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Persiapkan dirimu ya. Karena tiba-tiba nanti ketika kita mau mempersiapkan diri kita, maka benar-benar kita tidak kaget lagi ketika dia datang ya. Sama seperti halnya tadi, Emoloro terdokta sienta tujuh Emolu dalam persiapan. Ayo rasa boido kita bah dan terdokter betul remaja lupa bah terdesak, alhasil tidak efisien dan mungkin membuat tamu atau undangan kita merasa kecewa. Persiapkan dirimu, itu P yang pertama. Lalu P yang kedua, pulihkan keadaanmu
pulihkan keadaan. Benahi, berdamai dengan dirimu. Ya. Cobalah berdamai dengan diri kita. Ya. 1 tahun sudah kita lewati. Ya. Sudah bisakah kita mengenal diri kita lebih dalam? Ya. Sudah bisakah kita berdamai dengan diri kita? Terkadang mengendalikan emosi, ya, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan hal-hal yang berbau dengan negatif dalam diri kita sulit untuk kita kendalikan. Saya mau bertanya buat teman-teman, saudara-saudara yang ada di rumah dan ada yang menonton hari ini. Bagaimana cara kita bisa berdamai dengan diri kita? Kalau berdamai dengan orang lain mungkin ya sudah biasa, ya, berkelahi dengan teman, kita jumpai, minta maaf, berdamai, selesai. Lalu bagaimana kita bisa memulihkan diri kita, berdamai dengan diri kita? Ya, pulihkan keadaan. Jangan mau terperosok terus. Jangan mau merasa rendah selalu. Ya. Jangan mau begitu-begitu saja kehidupannya. Ya. Pulihkan keadaan. Bagaimana caranya? Kita harus bisa berdamai dengan diri kita. Ya. Berdamai dengan diri kita, lalu kita bisa berdamai dengan Tuhan kita. Ya. Itu P yang kedua. Lalu P yang ketiga, pakai hatimu. Ya. Pakai hatimu. Seperti Yohanes yang mendapatkan wahyu, ya, nubuat, ya, di padang gurun, dia langsung menyampaikan itu kepada semua orang yang ada di daerah Jordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Ya. Pakai hati, ya, untuk menerima pertobatan, untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Pakai hati, jangan karena keangkuhan. Itu P yang ketiga. Lalu ketika kita membuat sesuatu prinsip, ketika kita menunggu kedatangan Yesus Kristus, kelahiran Sang Juru Selamat, ya, apa yang mau kita inginkan? Apa yang mau kita inginkan, harapkan lewat apa? Lewat kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini. P3 ini tadi. P3, M-nya adalah membuka jalan untuk Yesus. Ya. Membuka jalan untuk Yesus. Yohanes membuka jalan supaya orang-orang bisa percaya dan mau bertobat. Ya. Sekarang tugas kita berbeda. Kita tidak dituntut seperti Yohanes, tapi kita membuka jalan untuk Tuhan masuk ke dalam hadirat. Membuka jalan buat Tuhan supaya masuk ke dalam hidupmu, agar bisa menuntun setiap langkah perjalanan hidupmu. Ya. Mana kita buka? Beri jalan untuk dia masuk ke dalam hati kita. Ya. Beri jalan, buka jalan selebar-lebarnya supaya dia bisa masuk dan dia akan menuntun kita dalam setiap jalan kehidupan kita. Itu. Lalu yang terakhir, Ia. Ia Raja segala raja. Ia Raja segala raja. Seperti moto P3MI, Kristus di atas segalanya. Ya. Ay mulu minggu terakhir, imatong permingguan tahun akhir tahun nanti, akhir tahun. Selesai beribadah, waktunya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati, mempersiapkan memulihkan keadaan. Ia Raja dan Dialah Raja, maka Kristus di atas segalanya. Saya teringat untuk P3MI Distrik 3 Wilayah 1 yang baru dilantik menjadi pengurus Distrik 3 P3MI. Pakai itu menjadi saran, menjadi alat Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih bertanggung jawab, membuat diri kita menjadi pelayan Tuhan yang bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Itu adalah jalan, itu adalah cara, ya, cara untuk Tuhan memakai kita lebih lagi-lagi. Lalu mungkin di tanggal 26 atau 28 P3MI wilayah akan melakukan konferensi. Saya berdoa dan kita doakan seluruhnya teman-teman, bawakan dalam doa agar konferensi P3MI wilayah 1 boleh berjalan dengan baik. Ya. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, buah dari seluruh ini, ketika kita bisa mempersiapkan diri kita pakai hati kita, pulihkan keadaan kita, membuka jalan untuk Yesus, karena Ia Raja dari segala raja, maka buah yang akan kita dapatkan adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini boleh membuat kita menjadi manusia yang benar-benar, ya, menantikan kedatangan Tuhan Yesus, menantikan kelahiran Dia, Sang Juru Selamat kita, Kristus di atas segalanya, membuahkan hasil kepada kita. Jangan fokus membenahi yang lain-lain. Ya, kalau soal gaba-gaba, ya, kalau soal aksesoris, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya, itu bukan menjadi yang prioritas. Ya, itu emblem-emblemnya, embel-embelnya. Ya. Tapi yang menjadi prioritas sekarang, mempersiapkan diri, ya, memulihkan keadaanmu. Ya. Jangan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus tapi dengan sedih. Ya. Jangan kita menyambut Dia yang datang tapi dengan pergumulan. Begitu dan begitu saja keadaan kita. Mari kita berubah, membuka pola pikir kita bahwa yang datang ini, yang lahir ini bukanlah yang datang dari dunia. Bukan datang dari dunia, tapi yang lahir ini yang akan kita nantikan adalah Dia Sang Juru Selamat kita yang hidup. Untuk itu orang-orang biasa saja kita sambut istimewa. Ay mulu ronton dokta, hula-hula tulah manang nangis, nggak spesial tambah. Ay buah mulu Tuhan ta Yesus. Ay dang mulu dang boy tabayin na spesial. Bah. Berarti ikon ada koreksi diri. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, agar firman Tuhan ini tidak menjadi sia-sia, agar firman Tuhan ini tidak menjadi hanya didengar dengan begitu saja, asal unang mares wang sudi. Mari kita iman, mari kita berubah, ya, melakukan P3MI, ya, persiapkan dirimu, pulihkan keadaan, pakai hatimu, membuka jalan untuk Tuhan. Ia Raja dari segala raja. Semoga firman Tuhan hari ini boleh memotivasi kita, boleh memberikan hal-hal yang baru buat kita dalam kita menanti kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Ada yang penting untuk kita persiapkan. Maka untuk itu, mari teman-teman, siapkan yang istimewa untuk Dia Sang Juru Selamat hadir di hati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan bisa menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami ketika kami akan menanti kedatangan Engkau Sang Juru Selamat dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Tuhan Kau boleh kuasai setiap pribadi kami agar kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan boleh senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kehadiran dan kedatangan Engkau Tuhan dan lahir Engkau ke dunia ini membuat kami menjadi berubah dan membuat kami semangat. Dan kami akan menyambut Engkau dengan keistimewaan dan hal-hal yang baru, mempersiapkan hati kami, dan kami mau Tuhan hidup bersama Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.
Tuhan Yesus memberkati.